Oke, shalom. Tuhan Yesus berkati. God bless ya. Yuk kita lanjutin lagi tentang asal muasal dosa yang merujuk kepada Alkitab yang menuliskan tentang Adam dan Hawa. Kita udah masuk pada intinya nih, pada part kelima ini saudaraku. Tolong ditayangkan ayatnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Karena Habel kan diterima persembahannya sama Tuhan. Habel mendapatkan lebih, mendapat privilege Tuhan. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Mari saudaraku, kita flashback sedikit. Adam dan Hawa mendapatkan privilege Tuhan. Bahkan Adam ketika sudah mendapatkan semua yang Tuhan sediakan, sebelum Adam ada, Allah menyediakan. Maka ditambahkan lagi Hawa, karena tidak baik manusia seorang diri saja. Ada banyak orang itu yang hidupnya terus ditambah-tambahkan Tuhan. Karunia yang terus ditambahkan, perusahaan yang terus ditambahkan, pekerjaan yang terus semakin banyak. Dibuat Tuhan semakin berhasil. Tapi ingat, kita belajar dari awal, ular ada nangkring di keberhasilan. Dia serang keberhasilan kita karena kelebihan kita. Sehingga apa yang kita dapatkan lebih, akhirnya kita mulai mengadopsi karena tertarik dengan cara-cara dunia yang dilarang Allah. Karena setan menyimpangkan dari firman Tuhan, terus diberikan alasan Tuhan memberikan itu. Oh enggak, sebetulnya Allah enggak mau kamu seperti Allah. Setan selalu menularkan karakter dia. Ditulis di Alkitab, bahwa iblis ingin menyamai yang maha tinggi, selalu bersaing. Orang yang mempertahankan status gengsi dan menaikkan status gengsinya dengan flexing penampilan, dengan segala sesuatu yang wah supaya dianggap wah, itu seperti iblis. Selalu bersaing dengan orang lain. Gitu. Kalau Yesus berbeda. Dia menerima hinaan, caci maki, pukulan, ditendang, diludahin, dihina, mau ditangkap, dan sebagainya. Yesus tetap jalan di dalam kehendak Bapa. Oleh karena kehendak Bapa, Yesus dihina. Tapi kalau orang-orang seperti Kain, seperti Adam dan Hawa, selalu panas hati, selalu ingin bersaing. Nah, saudara mulai periksa hati. Apakah saudara selalu ingin bersaing dalam usaha? Kan Tuhan menyertai, nggak mau kalah dalam pergaulan, dalam penampilan, dalam komunitas, dalam keluarga besar, selalu ingin dipuji, selalu inginnya the best. Nah, saudara punya karakter iblis, maka iblis menawarkan hal-hal yang menarik hati. Yang untung, yang cuan, yang membuat lebih. Sedang Alkitab mencatat, berilah maka kamu diberi. Alkitab mencatat, kita akan dikorbankan. Kita akan kehilangan. Konten-konten yang lalu sudah kita bahas itu. Nah, setelah itu, kita mulai nih. Oleh karena kita udah berkembang, udah hebat, udah dihargai, udah punya relasi banyak, pergaulan yang besar, pergaulan yang berkembang, yang luas, teman banyak, karena udah berhasil, maka kumpullah orang-orang yang lebih, tapi mereka punya pikiran dunia. Sehingga mereka memberikan konsultasi, memberikan pendapat, memberi masukan, baik sebagai teman, baik sebagai profesional, baik itu juga hamba Tuhan. Dengan cara-cara yang tidak selaras dengan Alkitab, nggak bisa. Ya itu boleh buat gereja, buat kita nggak bisa. Contoh, saya pernah dinasihati orang rohani yang nasihatnya tidak rohani. Kerabat dekat saya.
Beliau sangat kaget ketika saya dalam kondisi keuangan yang pas, saya memberi persembahan kepada Tuhan. Beliau menasihatkan saya, kamu kalau punya lebih, baru kamu boleh memberi ke orang lain. Kamu sendiri kurang, kenapa kok nggak memberi? Nasihatnya baik, tapi tidak benar. Yang baik dari manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Yang benar dari Allah belum tentu baik buat kita. Ada sebuah peristiwa yang terakhir, saudaraku. Tiba-tiba di kota di mana saya melayani, itu terjadi pemadaman listrik karena ada badai hujan. Lalu kami menunggu, karena waktunya 3 jam menurut keterangan daripada PLN, saudaraku. Kami hubungi PLN Center. Nah, setelah itu kami menunggu. Dalam proses menunggu, kurang lebih 1 jam pertama ada teman baik yang menghubungi. Udah, Pastor tidur di hotel aja. Aku hubungi hotel untuk menyediakan kamar. Nanti dulu tunggu. Dalam hati, gak ingin manja walaupun dihargai orang, berbahaya nanti. Ada, diam. Lalu mencapai jam kedua, udah gak tahan. Memang pengap dan sebagainya. Sedangkan capek, kondisi tidak fit, besok juga masih penuh jadwal pelayanan. Akhirnya, oke, hubungi teman baik itu untuk kita ambil aja. Pindahlah kami di hotel. Lah, ketika sampai hotel, perut lapar, keluar lagi dari hotel, keliling kota cari makanan. Kebetulan lewat tempat tinggal di mana tadi ada pemadaman listrik. Ternyata udah tidak padam listriknya, udah menyala. Aduh, menyala ya, tapi nggak apa-apa, udah dibayar. Jangan nggak ditinggalin, nggak enak dan sayang dong. Di tengah jalan tiba-tiba kepikir, ada seorang teman yang tadinya berkomunikasi sama-sama padam. Lalu kami menghubungi teman itu. Kebetulan teman itu lagi di luar beserta keluarganya, anak dan istrinya. Karena ada pemadaman listrik belum nyala. Lalu kami tawarkan, oke, kamu ambil tinggal di kamar di hotel, kami pulang. Karena tempat tinggal kami sudah nyala, AC udah bisa dipasang, udah normal. Udah di rumah aja deh. Nah, maka beralihlah kami, maka kamar kami serahkan. Pulang sampai di tempat kami tinggal, ternyata listriknya padam lagi. Masa saudaraku, habis itu kita balik ke hotel, kita keluarkan lagi keluarga ini, Pak Sutri dengan 1 anak. Karena anak besok sekolah pagi. Suami pagi harus berangkat kerja. Mereka udah kurang lebih jam setengah 11, jam 11 malam. Terpaksa kami menggelandang ngeluyur, saudaraku. Sampai kurang lebih pukul 1 pagi baru nyala kami pulang. Coba saudaraku pikirkan ini. Peduli. Mau berbagi, tapi akhirnya kami jadi korban. Kalau orang dunia bilang, bodoh sekali kamu. Kalau orang yang memberi kamar kepada kami, kenapa kok dikasih orang lain, Pak? Tapi pemikiran yang berbeda. Beri dia aja, dia lebih butuh. Berkorban. Tetapi kalau orang-orang yang bersaing itu enggak mau, saudaraku. Aku harus. Coba saudaraku pikirkan ini. Alkitab mengatakan bahwa kita harus kehilangan. Alkitab bercerita kalau kita bisa berbahasa malaikat, kita punya iman memindahkan gunung, kita memberi diri dibakar, tanpa kasih tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Kain ini mempersembahkan korban. Habel mempersembahkan korban.
Kain itu panas hatinya. Coba saudaraku renungkan ini dulu. Adakah di hati kita, di antara kita yang masih mau berkorban? Bagaimana perbuatan baik itu akan melenyapkan persaingan. Melenyapkan menjadi nomor 1. Yang paling enak, yang paling cuan, tidak peduli, itu yang paling penting. Rasul Paulus tulis bahwa yang kami harus ingat adalah mengingat orang miskin. Banyak orang terjebak dengan hal ini, saudaraku. Yang namanya persaingan termasuk berbuat baik. Karena iblis itu tanamkan itu. Kain itu mempersembahkan korban karena ingin menjadi yang terbaik. Tapi ada orang yang memang memberikan korban pada Tuhan karena memang yang terbaik dia beri. Janda miskin 2 peser 1 duit. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Sebagai contoh nih saudaraku ya. Ada orang kaya mempersembahkan sebuah ruko seharga 1 miliar. Orang kaya ini seluruhan aset dari rumah, perusahaan dan sebagainya punya harta itu 100 miliar. Pendapatan dia setiap bulan 5 miliar. Dia kasih buat pelayanan 1 miliar beliin ruko. Saudara hitung berapa persen? Dari harta aset dia, dari pendapatan dia. Lalu ada orang miskin, hidup sederhana, rumah nggak ada AC, membuka komsel di rumah, pakai kipas angin, lalu menyediakan hidangan makan, di mana orang sederhana ini sebetulnya pas-pasan, tapi sengaja membuat kue-kue, menyisihkan sedikit-sedikit, mengurangkan sedikit-sedikit uang belanja setiap bulan, mungkin sehari jatah 50.000 dikurangin 1.000 supaya sebulan 30.000. Ketika sebulan sekali komsel jatuh di rumah dia bisa sediakan namanya camilan. Dia itu mengorbankan makannya dia dan isi rumahnya. Orang kaya ini mengorbankan kelebihan dia yang tidak berarti. Pendapatan 5 miliar sebulan, kasih 1 miliar, 4 miliar, itu 1 miliar dipakai masih bisa nabung 3 miliar saudaraku. Dengan orang miskin ngasih 30.000, mengurangkan makan setiap hari 1.000. Saudara pikirkan ini. Sehingga ketika seorang kaya memberikan ruko pada pelayanan atau gereja, wah dipuji-puji. Yesus gak begitu saudaraku. Yesus tidak pernah mengutarakan segala sesuatu, membuat kita bersaing. Tidak. Selalu perintah Tuhan selalu dimulai dari yang kecil. Selalu Tuhan bawa kepada hal yang rendah. Masuk Taman Getsemani, naik ke kayu salib. Yesus tidak pernah memberikan perintah kita itu sesuatu yang besar diberi sama kita. Enggak. Harus dari yang kecil. Harus dari yang rendah. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Ketika Yesus berkhotbah, banyak orang kaya memasukkan persembahan ke kotak persembahan. Tetapi ada seorang janda miskin memasukkan 2 peser 1 duit. Mungkin 20.000 lah hari ini. Dan Yesus menambahkan, dia memberikan seluruh nafkahnya hari ini. Penghasilan hari ini jualan di pasar untuk 20.000 diberikan kepada kolekte. Menurut kamu siapa yang terbesar? Janda miskin ini memberi yang terbaik. Sehingga penilaian Tuhan itu bukan terbanyak, termahal, terhebat. Tapi yang terbaik yang kamu bisa beri. Orang kaya yang sibuk bekerja
masih hadir di komsel, masih bangun doa pagi, ikut doa pagi ke gereja, masih ikut namanya sebelum ibadah 1 jam sebelumnya datang dulu doa bersama. Punya kerendahan hati oleh karena Tuhan. Kalau Kain gak bersaing, iblis bersaing. Selalu memberi dari kelebihan, bukan dari kekurangan. Sehingga Tuhan itu selalu memandang seseorang lebih ketika dalam kekurangan dia mau memberi lebih. Gak punya waktu tetap mau berbagi di pelayanan. Pak, kesaksian ya hari Minggu. Oh iya, aku Minggu lagi di luar negeri. Mestinya balik itu hari Senin atau hari Minggu balik aku istirahat. Malam pesawatku. Cancel. Balik Sabtu. Minggu pagi aku harus ada di gereja. Karena diminta oleh Pak Gembala untuk bersaksi. Pak, nanti di tengah minggu komsel di rumah ya. Waduh, ini padahal acaranya pergi makan sama keluarga nih. Siap Pak Gembala. Ya udah, panggil anak istri, kita beli makanan restoran, makan di rumah bersama jemaat yang komsel di rumah kita. Selalu Tuhan yang utama. Bukan karena dia kaya. Karena orang kaya pun tidak bisa dihindari fakta kalau dia kaya. Ikut Pak, ini ya yang naik mobil mewah. Nggak mungkin dia gantikan mobil mewahnya, naik angkot bersama saudara, ngantar saudara. Tetap mobil mewahnya. Tapi dia mau mengantarkan saudara yang tidak mewah ke tempat yang tidak mewah. Berarti dia ini merendahkan diri. Kekayaannya itu tidak diperhitungkan. Tapi yang membutuhkan itu yang diperhitungkan. Gereja butuh rumah untuk komsel. Gereja butuh saya bersaksi. Selalu meresponi apa yang dibutuhkan oleh gereja. Sama dengan apa yang diinginkan Tuhan. Bawalah seluruh persembahanmu ke dalam rumah Tuhan yang ditulis persepuluhan itu. Iman yang tidak memandang muka. Iman yang selalu taat terhadap firman Tuhan. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, Bapakmu di surga akan balaskan. Yang disebutkan di ayat tadi adalah berbuat baik. Supaya kamu tidak muram, tidak panas hati. Berarti kalau kamu panas hati, kamu muram, mulai timbul terus itu berarti kamu ada perbuatan tidak baik. Itu muncullah itu. Salah satunya kemungkinan kamu punya yang namanya spirit persaingan. Salah satunya kamu pingin yang utama. Salah satunya pingin dipuji. Salah satunya selalu nampil. Dan sebagainya yang kita sudah belajar berapa episode. Itulah Kain. Kenapa? Kain itu anak pertama. Saudara tahu anak pertama pasti paling disayang. Lebih dulu. Setelah itu lahirlah adik-adik. Dia yang harus menyayangi adik-adik. Dituntut orang tua. Ada luka, ada kekurangan dia. Cara Allah untuk mengurangkan kemanjaan. Banyak orang tua yang gak mengerti ini. Sehingga Kain itu akhirnya minta pertolongan Tuhan supaya jangan dibunuh mati di bumi. Ditolong Tuhan, dikasih tanda. Tuhan tahu akar kenapa saudara melakukan kesalahan. Tapi yang Tuhan inginkan, berbaliklah dari kesalahan. Karena itu karakter. Ada yang bicara sifat, ya. Harus kita yang mau berubah keluar dari sifat yang buruk. Kalau kita pelihara, dia akan bertumbuh dan berbuah. Dan itu akan menghancurkan hidup saudara. Contoh, saudara di dalam hidup saudara anggap aja punya kebun di rumah saudara yang ada pohon, di mana pohon itu mengundang ulat. Ulat bulu, mengundang hama. Saudara pelihara, ya hama itu datang terus. Perbuatan saudara, karena karakter saudara yang buruk, itu setan akan menunggangi saudara terus. Dan saudara bangga. Oleh karena saudara tetap mapan.
Tapi saudara nggak pernah mau menurunkan diri masuk taman Getsemani seperti Yesus. Mau merendahkan diri. Sebagai contoh, saudara itu berjalan kuat naik ke atas tangga. Lalu ada orang di bawah yang tidak kuat. Lalu saudara, orang itu berteriak minta tolong. Saudara tolong caranya gimana? Saudara mengulurkan tangan, saudara menarik dia, saudara bisa jatuh. Tapi kalau saudara turun tangga, sejajar sama dia, memegang tangan dia, lalu bersama-sama naik bersama dia, itu tidak membahayakan saudara. Juga tidak membahayakan dia. Jadi ketika saudara dengan cara sombong saudara memperlakukan orang lain, itu mencelakakan dia, juga mencelakai saudara. Sehingga kita harus sejajar. Harus sama, nggak boleh ada kasta. Memperlakukan si A yang kaya demikian, si B ya demikian. Kecuali kalau ini dekat, itu kurang dekat ya. Dengan yang kurang dekat kita agak basa-basi. Nah, hal-hal inilah yang akan menghilangkan karakter Kain. Coba ayat 7 ditampilkan. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ingat, saudara harus berbuat baik. Berbuat baik itu berbuat kasih. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Iblis sudah ngintip depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Sama enggak dengan namanya di Taman Eden? Muncul ular itu nongki dia, nongkrong dalam keberhasilanmu. Karena kamu merasa dikalahkan, merasa dilecehkan, merasa enggak terbaik lagi, merasa enggak dihargai, merasa banyak orang membicarakan yang lain, biasanya saya. Karena selalu ingin berpenampilan, selalu punya ambisi yang terbaik, selalu bersaing. Walaupun mengatasnamakan Tuhan, Kain masih mempersembahkan korban pada Tuhan loh. Hawa itu mendapat pertolongan Tuhan dan mengatakannya. Semua tetap memakai Tuhan, tapi berselimutkan Tuhan. Di dalamnya kuburan putih yang isinya tulang belulang. Hai orang-orang munafik. Yesus yang ngomong, saudaraku. Sehingga kita terjebak dalam pikiran kita yang salah. Kalau diberkati, kita merasa diteguhkan Tuhan. Terus berkati menambah makin hebat. Kita pikir kita benar. Kita udah dibuang dari privilege Tuhan. Lalu karakter buruk kita tumbuh terus. Perbuatan baik kita kurang terus. Keluarlah yang namanya Kain membunuh Habel. Di dalamnya ada persaingan, selalu panas hati. Karena ada perbuatan tidak baik. Kalau perbuatan baik, kamu gak akan panas hati, tidak akan muram. Mukamu akan ceria. Alkitab yang tulis, saudaraku. Ayat 6 dengan ayat 7. Saudaraku harus pahami ini. Nah, kalau saudaraku ngebandel, itu iblis di depan pintu masuk. Dan dia akan goda saudara, jauh lebih jahat lagi saudara. Langsung lompat kejahatanmu, kamu bunuh Habel. Tolong ditayangkan ayat 7. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba saudara perhatikan, gimana kita menguasai iblis. Kita kehilangan hadirat Tuhan. Kita kehilangan keinginan berdoa. Kita kehilangan keinginan melayani. Gimana kita bisa menjaga kekudusan. Gimana kita bisa menolak godaan-godaan yang dari dunia. Dimana di belakang itu iblis semua yang bekerja. Dengan setan-setan. Jadi nggak mungkin saudaraku. Ketika seseorang yang melakukan pelanggaran firman Allah. Yang lari dari pelayanan. Yang menihilkan gereja. Menghina para pastor. Menghancurkan pelayanan orang lain. Yang bertindak seenaknya di gereja. Yang sewenang-wenang mau dominan karena dia seorang penyandang dana. Yang sombong selalu perintah-perintah. Orang itu masih merasa benar. Tetapi dia sudah kehilangan privilege Allah.
Mana bisa dia berkuasa atas godaan itu? Enggak mungkin. Itulah terjadi yang banyak orang, orang itu rajin ke gereja. Orang itu dari muda ke gereja. Orang itu sudah pelan, orang itu dipakai Tuhan. Orang itu diberkati Tuhan. Selalu mengadakan komsel di rumah. Orang itu aktivis gereja. Kenapa kok jatuh demikian mudah? Jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam dosa keuangan, licik, berdusta, makan uang orang, lari kabur bawa uang orang. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Yang saya menemui korban-korbannya yang konseling. Tahu nggak Pak? Si A itu om saya. Tahu nggak? Kalau di gereja itu AC saya pasang semua. 2 tahun nggak dibayar, saya bangkrut Pak. Karena saya harus bayar supplier saya. Bayar bangun gereja dan pemborong yang susah bayarnya. Punya hutang itu susah bayarnya. Kalau hutang seenaknya, bayarnya itu seenaknya. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Dan orang itu akan panas hati, mukanya muram. Karena dia tidak berbuat baik. Lalu bagaimana dia berkuasa, iblis mengintip depan pintu. Karena nggak mau dikoreksi. Menolak sekali itu, nggak mau aku ke gereja itu keras. Nggak mau aku hamba Tuhan itu datang. Sakit hati aku. Wah, dia khotbahnya nggak lembut. Dan sebagainya saudaraku. Bukan sesuatu yang mendiskreditkan saudara, tidak. Tapi jangan-jangan ada kasus Kain dalam hidup saudara. Karena saudara sedang di puncak keberhasilan dan naik terus. Lalu bagaimana saudara tidak jatuh pada satu titik? Enggak sekarang nanti. Orang-orang yang tinggi hati, yang angkuh, yang selalu bersaing, yang selalu menampakkan diri, yang mau dominan, yang ingin mengendalikan segala sesuatu, merampas segala sesuatu, yang banyak kecurangan, kelicikan, dan sebagainya. Nggak bisa berkuasa, karena nggak ada penyertaan Allah. Daging ketemu daging jadi lebih daging, saudaraku. Sehingga ayat selanjutnya menerangkan ini, saudaraku. Kita tutup hal Kain hari ini dengan ini. Ayat selanjutnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Dan orang tipe seperti ini, karakter seperti ini, saudara harus perhatikan. Orang itu kalau berbicara terhadap saudara, kalau berkomunikasi, itu bisa baik loh. Tapi untuk menghancurkan saudara. Yang dikatakan serigala berbulu domba. Hati-hati. Itu ada di kalangan orang percaya. Kita itu ada di tengah dunia. Ada penyusup-penyusup seperti itu. Paulus tulis itu. Ada anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak soleh, yang seperti itu. Ada anak-anak Tuhan yang sudah menyimpang karena menarik hatinya dunia, dia makan itu. Seperti buah terlarang Taman Eden. Lalu lahirlah Kain. Selalu panas hati, selalu bersaing. Berbuat baik itu tidak sesungguhnya. Culas, licik, curang, gak peduli. Terus untuk diri sendiri. Saudara perhatikan itu, Alkitab catat itu semua. Lalu dia tidak mampu berkuasa dengan godaan iblis. Nah, dia akan berbuat baik kepada seseorang, kepada sesuatu, kalau dia ingin mencaplok orang itu. Kalau Alkitab mengatakan membunuh Habel. Orang itu ingin dikuasai. Orang itu untuk apa? Tujuan dia dari hatinya yang panas. Hatinya yang tidak baik. Dari dalam hati keluar pikiran-pikiran yang jahat. Markus tulis. Betapa liciknya hati, dia menipu diri kita sendiri. Yeremia tulis. Saudara cari, searching sendiri. Sehingga jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lalu mulai lihat perilakumu. Rendahkan dirimu. Terima apa yang Tuhan mau. Pasti kamu
rendahkan, kamu harus mulai lagi dari nol, kamu mesti harus mengerti, peduli, kamu harus berbuat baik. Itu untuk melemahkan, menghancurkan, meluputkan kita dari perbuatan godaan iblis atau ular yang ada di pohon di Taman Eden. Amin saudaraku. Next kita akan lanjut lagi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.